Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lanjutan video pembelajaran kali ini, kita akan proses digitasi menggunakan aplikasi ArcGIS Pro. Digitasi merupakan proses mengubah data spasial berupa dari data citra atau data raster menjadi vektor. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk hasil koleksi koordinat teman-teman kemarin dan hasil foto udara di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mula Warman. Untuk studi kasusnya menjadi data vektor, yaitu data titik, garis, dan poligon. Untuk visualnya nanti akan kita jelaskan pada kali ini. Proses ini penting untuk mengekstrak informasi dari citra satelit, peta hasil scan, maupun data raster lainnya. Oke, kita mulai untuk bekerja pada aplikasi ArcGIS Pro. Ini teman-teman silahkan membuka aplikasi ArcGIS Pro-nya. Selanjutnya akan tertampil seperti ini. Nah, hal yang pertama silahkan kita buat project baru. Map, project barunya kita bisa buat digitasi. Selanjutnya klik OK. Nah, dia akan tertampil seperti ini. Ini untuk yang eh, ini baru, project baru. Kalau project yang awal, teman-teman akan hasil koreksi koordinat kemarin ada tertampil di sini. Karena ini membuat baru, maka ini semuanya baru. Seperti itu. Ini base map-nya. Oke, sebelum mulai kita digitasi, pastikan layar ini sudah sesuai dengan koordinat sistem yang akan atau peta yang akan kita lakukan digitasi. Karena kita nanti prosesnya dengan UTM 50S, maka map-nya ini kita bisa klik kanan, properties, kita setting ke koordinat sistemnya zona 50S. Kita pastikan ini 50S. Oke, baru klik kanan lagi di sini, properties, generalnya, display unitnya gunakan yang UTM juga. Klik OK. Nah, baru kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Oke, ini kita panggil Subdas Karangmungus ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita lihat sistem koordinatnya. Di sini kok sistem koordinatnya apa? Kan kemarin sudah UTM, seperti itu kan. Nah, maka kita lakukan setelah kita ketahui sistem koordinatnya dan kita pastikan memang peta ini sudah berada di posisi yang sebenarnya, maka kita buat shapefile baru untuk titik, garis, dan poligon. Nah, instrumennya apa aja? Isinya itu titiknya itu untuk nama kelurahan, garisnya untuk nama sungai, dan poligonnya kita lakukan untuk ini bayur sub-subdasnya seperti itu. Oke, yang pertama kita buat save file baru. Gimana caranya? Kita bisa klik kanan di folder tempat output save file kita. Gimana? Nah, kita bisa klik kanan di sini karena saya mau buat di acara 2, new save file. Fitur kelasnya apa? Nah,
Di sini kita bisa pertama titik dulu. Titiknya untuk kelurahan. Berarti fitur class name-nya lalu kelurahan. Geometri type-nya apa? Ini ada point, line, sama poligon. Kita fokus di tiga ini aja dulu. Kita pilih yang point. Koordinat sistemnya apa? Kita pilih. Nah, karena kita sudah belajar kemarin ini masuknya di 50S, maka kita pilih WGS 84 zona 50S. Ini kelihatan nih, langsung dia terpilih. Kalau ini tidak ada, di favorit teman-teman, silahkan cari di projected, UTM, WGS, South, pilih yang 50S. Klik bintangnya sampai muncul di sini current XY-nya. Kalau sudah, klik OK, klik Run. Maka akan muncul di sini save file kelurahan. Selanjutnya kita untuk yang polyline atau garisnya kita gunakan sungai. Dan kita langsung kita kerjakan di sini. Ini kita ganti dengan sungai. Geometri type-nya pilih polyline. Koordinat sistemnya tetap klik run. Dia akan muncul sungainya. Lanjut lagi, kita akan lakukan untuk yang polygon. Kita ganti dengan sub dash. Nah, kenapa saya garis bawah? Ini untuk meminimalisir nanti jika terjadi error di GIS. Karena ada beberapa kegiatan di GIS itu yang tidak menerima spasi. Jadinya untuk meminimalisir kita gunakan garis bawah atau underscore. Seperti itu. Selanjutnya ini kita pilih yang polygon. Kalau sudah klik run. Oke, kita sudah punya shape file titik, garis, dan poligonnya. Yang pertama, teman-teman untuk melakukan digitasi, klik ini dulu nih, edit, create. Nah, di sini akan terpilih seperti ini. Kita mulai bekerja satu-satu dulu ya, agar tidak bingung. Pertama kita titik dulu, kita klik kelurahan. Nah, teman-teman cari poin-poin kelurahannya. Nah, misalkan di sini. Kita klik di sini. Nah, untuk gesernya ini jangan lupa kemarin bisa menggunakan C atau roda di keyboard. Nah, cukup kita sampel saja. Kalau sudah, teman-teman bisa klik save. Yes. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman belajar dengan ArcGIS, desktop, itu perlu start editing. Kalau di sini kita tidak perlu start editing. Langsung saja. Nah, selanjutnya kita mau memberi atribut dari setiap titik tadi nih. Nah, caranya gimana? Klik kanan di sini, di kelurahannya, pilih atribut table. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini posisinya bisa kita geser-geser. Nah, ini bisa kita geser-geser. Nah, kita mulai mengisi nama atribut dari setiap poinnya. Caranya, klik add field. Nah, ini fieldnya kita kasih nama apa? Misalkan nama kelurahan kan tadi, double klik aja. Ini ketik kelurahan. FID-nya samakan aja, kelurahan. Data tipenya ada macam-macam. Short itu untuk bilangan bulat, tapi yang angkanya sedikit. Long untuk bilangan bulat yang nominalnya lebih banyak.
float dan double untuk bilangan desimal, date untuk tanggal, teks untuk karakter. Kita sesuaikan karena kita mau isiannya bentuknya karakter, maka kita pilih teks. Number formatnya tidak usah diisi. Seperti itu ya. Kalau sudah klik save, nah dia akan membentuk kolom baru. Kalau sudah ini kita bisa klik X, seperti itu ya. Kita mulai mengisi dari data setiap titiknya. Kita kan nggak tahu nih, yang mana ini sih, eh, apa, ini FID 0 itu yang mana. Ya, teman-teman double klik aja di sini. Oh, di sini. Kita zoom. Oh, ini nama kelurahan Sungai Siring. Cara ngisinya, teman-teman cukup double klik di sini, ketik say, titik, spasi, Siring. Enter. Terus yang FID 2, FID 1, double klik lagi di sini, ketik, lem, pakai. Seperti itu. 3, double klik, ketik, sempaja. Yang keempat, double klik, tulis pelita. Yang FID 4, double klik, pilih Temindung Permai. Enter. Maka teman-teman sudah terisi semua untuk atribut dari save file titik ini. Teman-teman tinggal klik save. Yes, maka seluruh datanya sudah tersimpan. Itu untuk garis. Oke, kita tutup. Kita lanjut untuk digitasi sungai. Caranya, pilih yang sungai ini, klik. Nanti teman-teman silahkan di-explore yang ini. Ini kita bisa contohkan, misalkan saya mau mendigit sungai ini. Contoh dari ini ya, dari sini saya akan contohkan sampai sini. Oke, kita akan coba gunakan ini semua. Kita pertama klik ini, digit. Jadi tinggal klik sekali, terus kita geser-geser. Pastikan setiap pertemuan teman-teman harus putus. Seperti itu ya. Double klik di sini. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi yang dari sini. Coba kita gunakan yang Red Angel. Jadinya gimana? Nah, nah, seperti ini. Agak susah kan? Bisa juga dengan ini nih, freehand. Dan dia akan mengikuti garisnya. Seperti itu. Itu untuk yang freehand. Kalau ini trace, itu kalau kita menggunakan bantuan ini, apa, poligon yang sudah ada. Tapi untuk kali ini kita gunakan yang ini dulu saja. Klik, ini kita bisa kembalikan. Karena kita butuh snipping. Snippingnya pastikan 4 ini sudah tercentang semua. Tadi kita sudah coba, ketika kita digit sini, kita tidak muncul snippingnya di sini. Maka kita ulang saja, kita gunakan yang ini, kita klik, pastikan ini sampai bertemu ya garisnya. Nah, di sini, kalau sampai bertemu di ujung, double klik.
Nah, seperti itu. Sorry, sorry. Sampai endpoint. Kalau sudah double klik. Nah, sampai dia putus. Lanjutnya kita digit lagi. Mulainya dari mana? Dari endpoint. Jadinya intinya setiap kita digit, setiap ada pertemuan kita putus. Seperti itu. Kita klik, digit lagi sampai sini. Double klik. Nah, kita digit mulai dari atas lagi. Nah, ini kita digit dari sini. Double klik. Oke, seperti itu. Kalau sudah kita bisa save, klik yes. Selanjutnya kita bisa mulai mengisi atribut dari semua garis ini atau semua sungai ini. Seperti itu. Setelah kita save, kita klik kanan, open attribute table. Kita kalau kita mau mengisi, misalkan kita ketahui di sini nama sungainya apa, kita mau memberi atribut di sini nama sungainya, kita bisa nih di klik kanan di sini, open attribute. Add field-nya kita pilih. Selanjutnya kita ketik misalkan nama sungai, nama underscore sungai. Oh, tidak mau terlalu banyak, atau gini, name underscore s. Ini juga kita samakan, name nama underscore s. Karena kita mau beri nama misalkan ya, ketik teks, pilih teks seperti itu. Selanjutnya kita mau mengetahui berapa sih luasan setiap segmennya. Nah, kita bisa tambah field baru, yaitu panjang. Misalkan namanya apa lengthnya seperti itu. Itu kita bisa tambah field baru, klik new field. Misalkan di sini panjang, panjang underscore sungai, panjang sungainya kan. Ini juga panjang underscore sungai. Ini data tipenya, kita mau data bilangan bulat apa desimal. Kalau kita mau yang desimal, maka kita pilih antara float atau double. Misalkan saya coba float. Nah, number of formatnya kita bisa double klik di sini. Kalau bilangan kalau bilangan kita harus setup di sini ya. Untuknya teks kita tidak perlu setup di sini. Kalau bilangan kita perlu, kategorinya kita pilih numerik. Ini ada pilihannya, silakan teman-teman explore sendiri nanti. Untuk kali ini kita fokus di numerik dulu. Decimal place ini 6. Klik OK, save. Ini bisa kita close saja. Nah, misalkan ini kita ketahui misalkan nama sungainya. Untuk kali ini kita kan tidak tahu nih nama sungainya apa. Misalkan kita beri nama Sungai Sempaja seperti itu. Teman-teman tadi sudah dicoba untuk satu-satu ya. Bagaimana kalau semua ini namanya Sungai Sempaja? Teman-teman tinggal klik kanan di sini, pilih field calculator seperti itu.
Di name S-nya ini, teman-teman tinggal tulis atau petik satu, misalkan sungai Sempaja gitu, misalkan seperti itu. Tulis sungai Sempaja. Selanjutnya petik. Khusus teks, teman-teman perlu memberi petik di awal dan di akhir. Ini, di awal dan di akhir. Kalau sudah, klik OK. Tidak mau. Coba kita ulang. Pakai petik dua. Coba kita pakai petik dua. Oh, sorry. Teman-teman, sebelum nanti mengisi semua, pastikan kalau kita pilih kolom mana saja yang mau kita isi. Nah, teman-teman misalkan mau mengisi seluruhnya ini, kita bisa klik ini sampai akhir. Itu maka terpilih semua panjang dari sungainya. Kalau misalkan cuman sampai sini, berarti sini, shift sampai sini. Untuk kali ini kita coba sampai ini 5. Kalau sudah klik kanan, field kalkulator, name S-nya, misalkan kita kasih nama Sungai Sembaja. Berarti petik 2, Sungai spasi Sempaja. Petik 2. Kalau teks, maka perlu di awal dan di akhir kita beri petik. Kalau sudah klik OK, dia akan tampil seperti ini. Itu untuk mengisi nama sungainya. Bagaimana kalau kita ingin mengetahui panjang setiap segmennya? Nah, teman-teman pastikan sudah diblok semua ininya eh, apa garisnya. Klik kanan di sini, calculate geometry. Ini sudah, nggak usah kita setting, tinggal di sini. Klik, ini ada length sama length geodesic. Pilih yang length aja. Length unitnya pilih yang, ini ada pilihannya. Teman-teman mau pakai mana? Meter atau kilometer? Misalkan saya pilih meter, klik meter. Koordinat sistemnya kita pilih yang current map. Nah, otomatis dia pakai yang 50S. Kalau sudah, klik OK. Nah, dia akan tertampil bahwa setiap segmen ini panjangnya ini. Seperti itu. Itu yang garis. Bagaimana untuk poligon? Untuk poligon kita bisa dengan dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa langsung digit untuk poligon ini. Kita gambar ini. Itu yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa buat bordernya dulu. Batas digitasi kita, baru nanti kita cut polygon tools. Saran saya, teman-teman perlu membuat bordernya dulu agar meminimalisir terjadinya overlaps and gaps-nya yang akan kita jelaskan pada chapter pertemuan selanjutnya. Oke, kita untuk mempermudah teman-teman kerja, kita buat saja dulu border dari yang mau kita digitasi ini. Caranya kita klik sub-subdas seperti itu. Ini ada banyak pilihan. Sekarang kita fokus ini aja dulu. Teman-teman silakan explore yang lainnya, dicoba. Untuk tutorial kita fokus ke sini dulu. Kita buat 4 titik, double klik.
Eh, saya betul. Nah, selanjutnya ini kita bisa halo atau warnanya kita hilangkan yang ungu ini. Caranya double klik di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih nih, banyak pilihannya. Kita bisa klik ini. Nah, seperti itu. Ini bisa kita matikan saja untuk sungai dan kelurahannya. Oke, selanjutnya kita bisa mulai bekerja untuk mendigit poligon. Contoh untuk yang dua ini, Lingai dan Mugirejo, Subdas Lingai dan Mugirejo. Caranya, kita mulai ke modify, kita bekerja, ini banyak pilihannya, silahkan teman-teman explore. Kita untuk hari ini kita fokus ke split. Klik split, oke. Sebelum kita bekerja, pastikan sudah terselected ininya, subdasnya. Caranya klik ini, pilih. Itu untuk memastikan saja bahwa ini bordernya sudah terselect. Kita mulai digit di sini. Kalau sudah kita bisa klik split. Kita mulai digit untuk yang subdas lingai. Caranya kita mulai dari jauh dulu, dari luar. Kita mulai digit. Nah, ketika kita mau menutup, pastikan kita harus memotong ini. Nah, jadi ada awal dari sini ke sini, nutupnya kita harus motong begini. Nah, supaya dia nutup. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk kita mendigit yang ini? Nah, caranya kita mulai split seperti itu. Kita bisa mulai dari sini. Dari sini, karena kita mau mendigit yang Mugirejo, ya kan? Kita langsung tembakan ke sini. Pastikan kena vertex-nya, klik. Ini toolsnya kita bisa pilih yang trace. Oke, kita bisa klik ini, split. Kita bisa mulai dari sini, klik, klik. Nah, dia nanti akan, oke, kita pastikan yang terselect yang sini dulu ya. Pilih ini, sorry, kita ulang, select, pilih di sini, ya kan? Baru kita split, kita mulai dari sini, sini, ke sini, kita masuk sini. Apakah nggak apa-apa begini? Nggak apa-apa, karena kita select sini tadi kan. At least batas ini dia akan jadi batas poligon juga untuk yang Mugirejo. Nanti teman-teman bisa lihat visualnya. Nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu api.
Kalau sudah kita klik di sini. Ini temukan di sini. Double klik. Nggak mau. Di sini aja udah. Nah, seperti itu. Maka akan ada dua poligon. Selanjutnya kita akan mengisi poligon ini. Caranya, ini kita stop dulu. Save, yes. Kita bisa klik kanan di sini. Atribut table. Kita akan mengisi dua poligon ini. Nama poligonnya dan luas dan kelilingnya. Seperti itu. Caranya kita tambah field baru. Klik add, pilih, kita tambahi misalkan nama subdas underscore subdas. Oh, tidak mau. Nama das gitu aja coba. Ya mau. Nggak apa-apa, kita kasih nama underscore das. Ininya kita kasih nama teks. Cukup sampai situ aja kalau teks. Kalau poligon, kalau untuk eh, bilangan, maka teman-teman nanti diisi ininya, number formatnya. Contoh misalkan untuk yang luas dan keliling, kita kasih nama field, luas, misalkan underscore, satuannya apa? Misalkan hektar. Oke, ini juga luas, underscore, hektar. Ininya float atau double. Misalnya kita pilih float, number formatnya apa? Kita pilih yang numerik. Oke, itu untuk luas. Selanjutnya kita mau menghitung keliling dari setiap poligon tadi tuh. Caranya new field, misalkan keliling underscore, satuannya apa? Misalkan maunya meter atau kilometer. Misalkan kita pilih meter aja. Ini juga keliling underscore meter. Ini apa pilihannya? Float atau double? Pilih misalkan double. Sama aja. Number formatnya kita pilih yang numerik. Oke. Kalau sudah klik save. Nah, kita mulai mengisi untuk atribut ini. Caranya, kalau cukup satu aja, satu poligon ini satu, maka teman-teman tidak perlu pakai klik kanan, fill kalkulator, double klik aja. Nah, seperti itu. Yang pertama kita pilih untuk yang ini, kita double klik dulu. Oh, ini nama subdasnya lingai. Kita double klik, lingai. Enter. Yang kedua, Mugi Rejo, double klik, Mugi Rejo. Enter. Yang ketiga, base map-nya kan. Ini ya, sorry bukan base map-nya, tapi batas luar digitnya kita. Karena kita fokus hanya dua ini saja, ini kan tadi hanya alat bantu nih. Kita bisa hapus. Klik aja ini, delete. Yes. Nah, maka batas luarnya terhapus. Seperti itu. Selanjutnya kita mau mengisi luasan dari setiap poligon ini. Klik kanan di sini, calculate geometri. Ininya kita pilih, ada dua pilihan. Luas atau keliling. Kalau kita mau mencari luasnya, maka kita pilih yang area. Ininya juga kita pilih, ini ada nih, square kilometer, berarti kilometer persegi. Ada hektar, ada square meter. Karena kita sudah tulis hektar di sini, maka kita pilih yang hektar. Koordinat sistemnya, kita pilih yang current map. Nah, seperti itu. Kalau sudah, klik OK. Nah, dua-duanya sudah muncul berapa luasannya. Selanjutnya, kita mau menghitung kelilingnya.
Caranya klik kanan di sini, calculate geometry. Propertinya kita lihat, kita pilih yang perimeter kalau keliling. Lengthnya juga kita pilih, ini kan tadi meter atau kilometer, pilihnya meter. Koordinat sistemnya tetap klik oke. Nah, ketahuan. Luas dari setiap poligon ini, yang ini 2.222, yang ini 6.622. Seperti itu. Oke, ini untuk studi kasusnya kalau hasil digit dari hasil koreksi koordinat teman-teman kemarin. Ini kita klik save aja. Bagaimana kalau kita studinya di lapangan? Bukan dari peta, tapi hasil dari foto udara atau citra satelit. Caranya, ini kita bisa hapus dulu semua nih. Kita mulai bekerja dengan hasil foto udaranya atau citra satelit. Kita panggil citra satelitnya ada di mana. Oke, selanjutnya kita panggil foto udara Unmul ini, kita drag ke layar ini. Ke sini, ini saya sudah tertampil. Nanti seperti ini hasilnya. Nah, ini hasil foto udara menggunakan drone untuk satu universitas Mula Warman. Seperti ini. Oke, kita mulai untuk mendigit. Tadi kan studi kasusnya kita eh, titik ya, apa dari peta ya. Ini gimana kalau kondisinya di lapangan seperti itu? Kita misalkan mencoba untuk titik garis dan poligon juga sama seperti tadi. Kita bisa pilih. Nah, ini bisa kita bisa buat baru. Klik kanan, new, save file baru. Misalkan kita eh, buat titik bangunan. Nanti kita bangunannya ada kita buat dalam bentuk titik. Titik maksudnya tuh lokasinya di mana, sama dalam bentuk poligon juga. Nah, kita coba untuk bangunan dalam bentuk titik. Misalkan ini bangunan seperti itu. Geometrinya kita poin. Koordinat sistemnya kita bisa pakai UTM atau geografis. Misalkan kita mau UTM saja, maka kita pilih UTM. Klik ini, kita pilih yang 50S. Oke. Oh ya, jangan jangan lupa pastikan layarnya ini sesuai dengan koordinat sistem di sini. Caranya, klik kanan di mapnya, properties, koordinat sistem, pilih 50S. Sudah klik OK,
klik kanan lagi di sini, properties, general, display-nya pilih yang UTM. Klik OK. Seperti itu. Maka koordinat sistemnya sudah benar. Seperti itu. Kalau sudah kita bisa lanjut untuk run. Nah, ini ada bangunan. Sudah muncul. Selanjutnya kita buat bangunan dalam bentuk poligon. Misalkan bangunan underscore poly seperti itu. Ini run. Dan kita akan membuat polyline untuk jalannya. Kali ini kita pilih yang polyline. Ininya kita tulis untuk jalan. Kalau sudah, klik run. Maka sudah kita bangunan, jalan, dan bangunan dalam bentuk poligon. Oke, kita mulai digit untuk bangunan. Kita bisa masuk ke sini, edit, create, pilih bangunan. Misalkan kita mulai bergerak dari Fakultas Kehutanan. Misalkan kita pilih di sini, klik, terus lanjut ke sini, sini, seperti itu. Oke, cukup 3 saja. Kita bisa klik save, yes. Klik kanan lagi di sini, open attribute. Kita akan memberi nama poinnya ini, yaitu poin untuk bangunan. Add field, ininya nama underscore bangunan, nama underscore B aja, nama underscore B. Ininya kita pilih yang text. Kalau sudah, klik save. Ini kita X saja. Kita bisa mulai mengisi nama bangunan ini. Setelah kita double klik di sini, ini misalkan nama Fakultas Kehutanan. Double klik, misalkan dekanat seperti itu. Ini kita tulis dekanat, enter, double klik lagi di sini. Ini eh, lab industri ya. Double klik di sini, kita tulis lab industri, dan kita bisa klik di sini untuk ruang 401 atau 402. Double klik ruang 401, enter. Itu untuk yang garis, untuk yang titik titik bangunan. Selanjutnya bagaimana kalau kita dalam bentuk poligon? Caranya misalkan kita geser untuk yang bangunan yang lain. Nah, misalkan ini kita ambil dua, misalkan ini dan ini. Kita bisa mulai pilih bangunan. Kita bisa mulai digit ini. Banyak pilihannya.
Kalau ini dia hanya akan membentuk rectangle. Nah, dia seperti ini, persegi. Saran saya, nah seperti ini. Dia akan membentuk sudut 90 derajat. Ya hanya begini saja bisanya. Nah, coba kita, saran saya gunakan yang ini. Supaya kita bisa setiap sudutnya. Misalkan ini seperti ini. Misalkan double klik. Ini juga kita bisa klik, double klik. Kita buat dua poligon bangunan. Selanjutnya kita save, yes. Kita buat atribut baru. Klik kanan, open atribut. Ini kita add fill, nama bangunan, nama underscore bangunan, itu name B, atau tutupan, atau mungkin tutupan. Ini juga tutupan. Teks misalkan save. Nah, bisa sama saya mau melihat eh, ini nih luasnya berapa. Nah, kita bisa nih tambah baru. Saya tutup, add fill, misalkan luas dalam satuan meter aja. Ini juga luas, satuannya meter. Ininya kita bisa float atau double, bebas. Ininya pilih yang numeric. Oke, save, next. Nah, oke. Ini kan tadi bangunan ya. Coba kita ambil sampel yang lain selain bangunan. Misalkan ini, kita mau mendigit ini. Ini apa sih sebenarnya? Itu kan. Bisa begini, digit. Mungkin kita potong sampai sini saja. Double klik. Kalau sudah, kita bisa klik save. Yes. Kita bisa mulai mengisi atribut dari setiap poligonnya. Caranya kita double klik di sini. Nah, kita kan menginterpretasi seperti itu. Menafsirkan. Ini bangunan apa? Ya kan? Kalau teman-teman sudah tahu, itu akan lebih mudah. Kalau kita eh, tidak tahu, teman-teman bisa bantuan pakai Google Street View. Itu sudah dilakukan pengambilan data oleh Google. Caranya map, coordinate conversion. Nah, Google Street View itu sudah 360 keliling beberapa areal di Kota Samarinda. Coba kita klik di sini, seperti itu. Eh, ya, dia bisa
Ini start. Ya, ini tadi yang saya klik tadi kan. Klik copy. Kita coba di Google Map. Kita bisa paste di sini. Enter. Oh, sorry. Kita bisa ngambil data ulang. Klik lagi ini. Klik di sini. Ya kan? Silakan copy ini. Pastekan di sini. Oke, saya ulang. Pengambilan datanya tadi seperti ini. Coordinate conversion. Klik di jalannya. Sekali kita ulang. Klik di jalannya. Ya muncul koordinatnya titik ini berapa. Copy. Kita masukkan di Google Map. Di sini. Ctrl V. Enter. Nah, klik yang ini nih. Street View. Kalau kita lihat, bangunannya namanya bangunan apa nih? Ini nggak ada, ini pusat. Kalau kita bisa gini, ini lagi ketutupan. Ini pusat penelitian lingkungan hidup ini. Cuman karena ada pohonnya, jadi tidak terlihat. Ini PPLH, seperti itu. Street View tuh mempermudah kita untuk jika memang areal-areal yang dekat dengan jalan yang sudah diambil oleh Google. Seperti itu. Kita kembali ke ArcGIS. Tutupannya apa? Misalkan di sini PPLH. Ini penggunaan lahannya untuk PPLH seperti itu. Tutupan atau penggunaan lahan ya. Nanti bisa ditutupan atau penggunaan lahan. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Selanjutnya untuk yang poligon yang ini, kita kan nggak tahu ini. Ini sebenarnya sih farmasi ya. Cuman kalau teman-teman tidak tahu, kita bisa klik lagi di sini, coordinate inversion, klik di sini, copy, Ctrl V. Nah, teman-teman bisa klik lagi nih. Nah, ini bangunannya bangunan apa? Ini kan bangunan eh, Fakultas Farmasi ya. Ini laboratoriumnya. Ada tulisannya tidak. Nah, kalau di zoom ini atau gedung M1 seperti itu. Kita bisa lanjut digitasi. Ini tutupan atau penggunaan lahannya. Oh, sorry, ini saya kembali dulu. Misalkan ini untuk yang Fakultas Farmasi seperti itu aja. Selanjutnya kita double klik lagi di sini. Nah, ini apa sih sebenarnya ini? Kalau kita eh, posisinya mendigit, kita kan bisa menginterpretasi ini apa. Tapi membantunya ya tadi bisa dengan Google Street View. Klik.
Nah, ini apa? Terlihat kan kalau teman-teman dari atas mungkin tidak terlihat tadi itu apa. Setelah pakai street view, kelihatan bahwa ini arboretumnya Usrehut. Seperti itu. Teman-teman bisa mulai mengisi share. Ah, oh sorry. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Street view-nya ini apa? Oh, ini ternyata arboretumnya Usrehut. Nih, teman-teman bisa dengan mudah dengan Google Street View. Oke, kita kembali ke sini. Nah, tutupan atau penggunaannya apa? Arboretum Usrehut. Ini kita asumsikan sama saja untuk tutupan atau penggunaan lahan. Berapa luasnya? Nah, teman-teman bisa klik kanan lagi di sini, calculate geometry. Ininya kita pilih area, ininya bisa pilih, misalkan luasnya meter persegi, berarti square meter. Koordinat sistemnya current map saja, klik OK. Maka terpilih luasan untuk yang arboretum. Kalau dua-dua yang di atas gimana? Tinggal kita blok, klik kanan, calculate geometry. Ini klik OK. Nah, seperti itu. Itu untuk yang poligon. Bagaimana yang garis? Tadi kan sudah ada tadi sungai. Kalau yang jalan itu sebenarnya bisa garis, bisa poligon. Tergantung skala petanya. Semakin besar skala petanya atau semakin di zoom, maka jalan itu bentuknya jadi poligon. Semakin kecil, maka dia hanya bentuknya garis. Nah, kalau kita poligon sudah, maka kita lakukan untuk garis. Caranya, kita bisa mulai bekerja dengan edit, create, jalan. Misalkan jalan kita mulai dari pintu masuk Sunmul. Ini ya, bisa klik dari sini misalkan. Nah, meskipun lebar, ini kita bisa asumsikan sama aja. Jadi polyline aja, double klik. Ini juga dari sini, double klik. Dan digit. Kita asumsikan ini polyline saja ya jalannya. Pastikan setiap persimpangan kita putus. Seperti itu. Nah, ini sampai sini kita double klik, kita putus. Ini kita sambung lagi ke arah MIPA sampai Vaperta. Langsung sampai sini aja. Nah, cukup untuk ininya. Kita bisa klik kanan di sini, klik atribut jalan. Bisa tarik. Kalau sudah,
teman-teman mau mengisi nama jalan. Nah, dari kita kan tidak tahu nih nama jalannya apa, ya kan? Kita pertama bisa buat nama jalannya dulu. Caranya, save dulu, yes. Kita buat add, misalkan nama underscore jalan, name aja. Nama underscore jalan. Ininya kita pilih float atau double. Sorry, text. Selanjutnya kita buat baru untuk yang luas setiap segmen, panjang setiap segmen. Panjang, meter. Ini juga panjang, underscore meter. Float atau double, karena kita mau dalam bentuk desimal, ininya kita pilih yang numerik. Oke, save. Kalau sudah, ini kita X. Oh ya, kalau teman-teman mau menghilangkan warna hitam ini bisa klik kanan di sini, eh, simbologi, pilih display background value. Nah, maka yang hitam-hitam akan hilang. Misalkan kita mau ngasih nama segmen ini dulu ya. Kita bisa double klik di sini sama ini, sama ini. Asumsinya kan ini nama jalannya sama nih. Kita bisa minta bantu dengan Google Map. Nama jalannya apa itu? Kalau teman-teman cek di Google Map, nih, Jalan Ki Hajar Dewantara sampai sini. Nah, yang ke arah F eh, Paperta, Long Apari, ini Ki Hajar Dewantara semua. Oke, kita bisa mulai bekerja. Ini nama Jalan Ki Hajar Dewantara. Berarti ini Ki Hajar Dewantara. Bisa juga mau sekaligus kita bisa select. Nah, ini caranya teman-teman bisa pilih sambil tahan shift di ini ya, di keyboard ya. Nah, sampai sini kan terpilih semua nih. Tinggal klik kanan, calculate field, nama jalannya, petik 2, tulis Ki Hajar Dewantara. Petik 2 lagi, klik OK. Nah, sisanya ini tadi jalan Long Apari. Double klik aja karena satu kan. Long Apari. Panjangnya berapa setiap segmen? Klik kanan, calculate geometri, propertinya kita pilih yang length, unitnya apa? Misalkan dalam satuan meter.
Koordinat sistemnya kita current map aja, klik OK. Maka kita ketahuan setiap segmen itu panjangnya berapa. Dan jangan lupa pada praktek kali ini kita menggunakan jalan itu dua dimensi ya, bukan tiga dimensi. Dua dimensi artinya jarak lapang diasumsikan jarak datar semua. Tidak memperhitungkan jarak lapang atau konturnya. Seperti itu. Oke, kita cukupkan tutorial untuk digitasi baik dari hasil koreksi koordinat dan dari existing hasil foto udara. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.